Nih. Mandi dulu ya. Belum apa-apa kan, belum mulai. Emang mandinya nggak lama, Ci? Pan, belum mulai ya, Pan ya? Belum, lagi pada connect dulu, Ci. Aku mandi dulu ya. Ya, Ci. Jangan Keluar sabun dulu ya. Ah. Lift dulu ya, lift dulu ya. Ya. Lift dulu aja ya. Ya. Kita sambil menunggu emak-emak yang lain. Nggak usah live, nggak apa-apa, Ci. Iya. Suara si Venita kecil. Ya, suaranya ini error IP kenapa ya? Kayak itu coba sih earphone, Ci. Ini. F4 ini kan? Nggak ngaruh ya? Ini kan yang digedein ini malahan. Udah belum, Ci? Lumayan lah. Kalau suara meme mah nggak usah pakai mic juga udah kenceng dia mah. Mandi dulu. Ya Fami, jangan. Halo Tante Fani, halo Tante Ella, halo Oma. Ya. Halo. Udah gede, euy. Udah gede cina tuh. Mana ya, Tan? Evan, pakai punya Babe bisa nggak, Tan? Kedengeran nggak, Tan? Lima. Halo, sore Bu Rosi. Ada suaranya nggak, Ibu? Ya, jabatan tesan. Nggak kedengar gitu suaranya, Evan? Bu Rosi. Iya, belum dikonekin kayaknya itu. Iya. Mute-nya Selamat bukan. sore, Bu Tiarma. Selamat sore. Selamat sore, Bu Tiarma. Selamat sore, Bu. Sama-sama, selamat sore. Sore. Aduh, Bu Tiarma gelap amat ya, nggak kelihatan. Nggak cahaya. Angin ya. Tangges. Nah, Cobain dulu sinyalnya sebentar lagi, Tan. Sabar ya, Ibu-ibu. Tante Rosi nggak ada Tante suara. Rosinya lagi connection dulu. Itu kenapa kalau connecting gitu? Audio. Kok gelap gitu ya? Lampu. Aduh, eta mah ngopi heula, elak mah. Wah, mau. Silo. Tuh, coba di itu. Dari tombol pinggirnya handphonenya coba, Tan, digedein dulu. Tombol suara HP-nya dan babenya.
Pakai baju dulu. Ada Cici Pipi. Selamat sore, Cici. Shalom, Cici Fani, Cici Ella. Sore, Bu Vivi. Yarma. Apa lagi? Sore. Sore Bu Rosi. Sore. Sore Bu Pipi. Bu Tirma sehat ya? Puji Tuhan sehat. Berarti nanti kalau minggu depan kita majuin setengah jam aja ya, Tan ya. Jadi kita kalau connection kayak gini kan ada waktu. Tadi kan udah di-on-in sama Venita dari 5:30. Ya, 5:30 sih tadi ya. Harusnya sih dari 5:30 udah mulai connect-connect. Sore Bu Rosi. Dan kalau over internet tulis Ibu, belum connect Bu Rosi kayaknya, Bu masih Rosi connecting to audio tuh. Iya, bentar, masih. bentar. Kalau over internet terus tulisannya di audio. Call over internetnya. Oh, pencet call over-nya yang di atas. Nih, kan ini pas masuk kan tadi ya. Ada tulisan call over itu jadi ada suaranya kalau Shalom Bu dipencet. Rosi. Ya, Call over-nya Masih dipencet. connecting ya? yang bagian atasnya call overnya dipencetan. Jadi ada suaranya. Jadi ada suaranya di bagian atasnya. Sore Koko Sepran. Bu Ella, selamat sore. Apa? Nggak bisa ya? Ini bagian komputernya berarti nggak bisa di atasnya. Siapa bagian komputer? Mei, Tapi gambarnya ada ya, Ibu Rosi. kayaknya Bu Rosi sama seperti kemarin ya Mei. Nggak ada suaranya ya Mei. Kalau gitu. Dan itu pakai handphone atau pakai apa ya? Suaranya Bu Rosi. Ya, bentar suruh pakai handphone aja, jangan pakai komputer. Mic-nya Bu Rosi. Bu Rosi, mic-nya dinyalain dulu. Kayaknya Bu Rosi sinyal itu connecting soalnya. Udah masuk, cuman suaranya. Iya, suaranya dari sinyal itu pengaruh. Oh gitu. Soalnya kemarin waktu rapat juga kita Zoom, Bu Rosi nggak bisa ya Mei ya Mei. Nggak ada suaranya juga. Ini di mute kayaknya nih. Yang Bu Rosi. Coba saya telepon ini. Sore Bu Rosi. Udah kedengar? Suaranya nggak keluar. Udah. Ya, suara ibu nggak ada, nggak masuk. Oh, jadi suara kita masuk, tapi ibu nggak keluar ya? Oh, nggak ada. Kalau over internetnya udah dipijit ya, Bu? Udah ya? Oh, kayaknya seperti kemarin lagi ya, Bu? Coba Ibu coba matiin lagi kayak kemarin. Matiin dulu, nanti Ibu masuk lagi. Dicoba ya, Bu. Oke. Ya.
Ya, ya. Aku udah siap cemilan dulu nih. Kopinya belum. Shalom. Bisa shalom Tante. Udah masuk. Tuh baru kedengeran ya suaranya. Iya. Ya, udah bisa. Sore Bu Rosi. Kita makan apa? Sore, Cihani. Sore. Sore ada Bu Vivi. Sore. Sore. Jani mandinya cepet amat, gosokan nggak? Cuman mandi bebek. Kilat. Gimana udah siap? Puji Ya. Tuhan. Memang nggak kedengar ke sana suara kurang? Ya, yang lain bagaimana Ibu Hartati? Kayaknya pada bermasalah. Nit, Ya. mic-nya Sore Nit. Bu Ninit. Mana Bu Mimin? Nini. Suaranya aktifin. Tumben dia bisa. Katanya full semua ada apa video. Mana? Ibu Kikim ada tuh Ibu Kikim. Cuman fotonya belum pada bisa dibuka. Oh, Iya. belum pada bisa. Iya, mestinya di bagian bawah yang ada gambar video sama gambar Oh, iya. dipencet. Klik sekali aja dulu gambarnya. Bude sama Hai Nit. Bude Iya, sama Bu Hartati nggak bisa. Ya, punya sinyal juga sih. nutup lagi. Udah, tapi sebenarnya udah masuk loh, itu tinggal kamera sama mikrofon aja Iya, ya? dia tinggal mencet doang bawahnya sih. Iya. Pada belum bisa ya? Ya. Barangkali ininya ya sinyalnya ya. Iya. Iya. Iya, nggak apa-apalah seberapa banyak yang ada saat ini. Kita mau Amin. mulai aja ya. Amin. Ya. Ya, Oke. Fani, Ibu Fani sudah Ya. siap. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Luar biasa. Luar Amin. biasa. Luar biasa. Sehat-sehat semua. Ya. Kita akan mulai pada acara sore hari ini. Kita akan masuk pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan Aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu rawatan-Mu. dari atas Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu rawatan-Mu. Rindukan. Ku rindu roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan rohmu mengurapi. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan. Ku
saat ini, Yesus. Tuhan, kurindukan rohmu mengurapi. Ku Rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Yesus. Rohmu mengurapi saat Saat ini, ini. Yesus. Ya, kita mau sama-sama masuk di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Pada untuk Tuhan, sore hari pada ini. sore hari ini Tuhan kami memberikan mengikuti kesempatan untuk kami boleh bertemu walaupun Tuhan, biarpun dalam kami nggak ketemu muka secara virtual ini. tapi Tuhan, kami semakin dekat, percaya semakin segala percaya. sesuatunya boleh Biarpun terjadi. kurang jelas ya Tuhan, tapi kami percaya. Tuhan tolong ya memberkati Bapak, kami, untuk Tuhan acara memberkati ini kami. boleh berlangsung sesuai Tuhan dengan memberikan kami Tuhan. kesehatan Dan kami selamat. mau menyerahkan Biar dari bisa awal kami sampai persiapkan akhir hati, dalam tangan pikiran Tuhan. kami, Ya semakin Tuhan tahu, juga semakin yang dalam tolong, kami rasakan. Tuhan bukakan Mulai dari hati, awal sampai Tuhan, akhir, dari dulu dengan tenang. supaya kami Biar juga bisa boleh kami hati sungguh-sungguh kami, semakin mengerti, sangat semakin dekat mendalam. dalam acara ini. Tuhan, Terima biar kasih, Tuhan terima juga kasih. yang samput tangan, Tuhan tolong juga untuk ibu-ibu Engkau yang saat memberkati ini kami, belum Tuhan. bisa masuk Semakin dekat, dalam Zoom meeting ini, biar Tuhan juga tolong beri hikmat, Tuhan juga tolong juga supaya jaringan internetnya juga boleh ya tersedia benar dengan baik. Yesus. Tuhan, Amin. kami mau serahkan acara ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, dan segala kuasa lain yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pada sore hari ini, kami sepakat, kami tolak, Kami tutup usir dia, dalam Tuhan nama Yesus, kami bentahkan luar tepati keluar kuasa Roh hati. Kudus saja yang ada di Tuhan tengah-tengah menolongkan kami bakar dan siap sekeliling untuk rumah kami ini, memberkati Tuhan. kami semua. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berapi kami, Kami Tuhan. serahkan Terima kasih semuanya Yesus. ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita teruskan ya, Fani. Ya, saya mempersilakan karena waktunya ya, karena gara-gara jaringan jadi terbuang. Saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin memberi kesaksian pada sore hari ini. Saya persilakan. Ya, silakan dimulai dari siapa? Ibu Tiarma, Ella, atau siapa? Vivi. Nanti aja. Ayo, Memei. silakan. Memei, Ibu Hani, Bu Ninit. Ibu Ninit, atau Ibu Fani. Ayo. Bu Memei dulu, Bu Memei. Bu Memei, boleh Bu Memei. Ayo, katanya kemarin minggu lalu mau ada yang kesaksian. Sekarang ada kesempatan untuk mau bersaksi. Bu Memei, Silakan. Bu Memei. Saksiannya banyak. Ya nggak apa-apa. Banyak nggak apa-apa. Ya, shalom. Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan bisa ikut ini ya ibadah komunitas. Kemarin sempat lupa ngurus-ngurusin ini itu. Kesaksiannya luar biasa ya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Pemeliharaannya sempurna. Kami sekeluarga sehat dan benar-benar berkat Tuhan itu baru gitu setiap hari. Puji Tuhan Koko dikenalin bisnis sama Yohan itu ya, puji Tuhan gitu. Sekarang ekonomi kami semakin baik. Itu berkat anugerah Tuhan. Kami gitu. Terus ngikut Jelek jaringan. dan kok berangsur baik gitu. Kemudian sempat benar dia tidur gitu, tembok yang dakan itu jatuh gitu ke bawah. Cuman sehari sebelumnya itu adik saya itu bilang,
Ci, kasurnya sepengen digeserin ke belah dalam gitu. Lemarinya digeser gitu. Kalau enggak kena kaki. Puji Tuhan, benar-benar pertolongan Tuhan selalu luar biasa untuk keluarga kami. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silahkan. Ella nih, Ibu Ella. Udah Bu kemarin. Bagian yang lain, dipersilahkan. Ibu Tiarma nih, sudah lama. Nanti aja Bu. Ayo silahkan, Vivi. Udah bisa, Bude. Bude udah bisa, Bude. Shalom. Shalom. Ya. Sama buat Tati. Mic-nya dinyalain buat Tati. Mute-nya, tinggal mute. Pak Bude, nah. Nah, puji Tuhan. Ibu. Yang tes. Kali ya, Ci. Kami Pak. Ya, shalom. Shalom. Shalom, Bu Dini. Ya. Ada lagi yang mau kesaksian? Kesaksian saya boleh? Iya, silakan. Boleh. Ya, kesaksian saya banyak pergumulan sebetulnya. Banyak sekali pergumulan tentang posisi saya hati ini dan bagaimana ke depan. Setiap hari saya hanya berserah kepada Tuhan dan apapun yang terjadi, apapun yang saya lakukan, biarlah kasih karunia Tuhan yang akan menunjukkan jalan saya. Puji Tuhan, tanpa nyangka-nyangka, tanpa pernah saya bicara, tanpa pernah saya berangan, tanpa saya pernah bermimpi, itu saya mendapat bantuan satu mesin membuat pupuk dan juga untuk membuat pakan ternak. Yang artinya saya harus bekerja di desa, ya. Saya harus membangun desa saya. Itu memang mesinnya belum saya ambil, posisinya di Sumedang dan harus segera diambil dan dikirim ke Ngawi. Dan juga satu anugerah Tuhan. Saya nggak ngerti apakah itu jawaban Tuhan dan doa saya. Itu saya disuruh membuat program peternakan. Jauh sekali dengan talenta saya. Saya bukan anak petani, saya bukan petani, dan saya bukan peternak. Tapi saya boleh membuat satu program peternakan di desa saya. Artinya untuk mengumpulkan peternak-peternak itu agar mendapat bantuan dari pemerintah ternak domba dan sapi. Tuhan itu semua saya juga belum ngeh gitu. Saya perlu jawaban yang jelas dari Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Tapi yang jelas itu tidak pernah saya pikirkan dan tidak pernah saya angankan. Seandainya saya bisa pulang ke Ngawi itu tujuan saya berkebun, saya ingin membuat kebun hidroponik, tapi ternyata Tuhan memberikan lebih. Jadi saya bisa dengan mesin itu saya bisa membuat pupuk organik dan juga pakan ternak. Nah, di daerah sudah saya telepon untuk membuat satu proposal dan mengumpulkan seperti UMKM gitu, Bu. Seperti UMKM itu bisa minta bantuan untuk ternak. Ada 2 titik di desa dan di kota yang suruh saya buat. Setelah nanti semuanya jadi, saya mesti turun ke sana untuk mengarahkan mereka supaya bisa dapat bantuan ternak itu. Dan mohon doanya, mungkin akhir bulan ini saya bisa membawa pulang mesinnya dan bisa segera mendidik pemuda-pemuda di desa sana untuk bisa membuat pupuk dan pakan ternak
yang untuk penggemukan seperti itu. Tapi pergumulan saya masih panjang, masih banyak. Saya tidak tahu harus bagaimana seterusnya untuk langkah-langkah saya, karena selalu saya berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan memimpin saya. Sekarang sudah ada gambaran bahwa saya harus membangun desa saya dengan alat-alat itu yang berikan. Nah, yang memberikan alat itu saya tidak mengerti itu hanya teman saya di grup WA. Seperti saat itu di grup WA saya yang mempunyai panti jompo, saya pernah bersaksi kan, ada yang mempunyai panti jompo segala macam. Saya belum pernah ketemu orang itu, tapi dengan kepercayaan penuh, seperti saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu kasih seperti ini. Nah, ternyata yang memberikan mesin itu kepada saya, dia adalah seorang putra dari hamba Tuhan. Jadi bapak ibunya dulu pendeta, tapi sudah tidak ada, tinggal beliaunya. Beliaunya aja usianya udah 60 tahun ya. Nah, puji Tuhan, semoga itu nanti bisa berjalan lancar dan saya bisa membangun desa saya melalui pembuatan pupuk dan melalui peternakan itu. Mohon doanya agar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Tuhan. Ya, berarti Ibu Hartati harus balik ke sana dong, ke kampung. Oh harus iya. ke Jawa. Iya, memang selama ini saya bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan saya harus berdedikasi kepada bangsa saya. Berdedikasi. Di sana pun saya juga sekalian melayani. Karena yang untuk melayani sudah menunggu saya juga. Teman-teman di grup saya yang MAM itu, itu juga sudah menunggu saya. Apalagi sekarang sudah dimudahkan untuk bisa membuat gereja, membangun gereja tanpa halangan dengan digantinya Menteri Agama tadi, Bu. Kalau kemarin grup ini susah untuk mencari gereja, ya. Jadi ibadahnya masih berpindah-pindah seperti itu aja, ibadah rumah tangga. Jadi pindah ke rumah anggota satu begitu. Dengan adanya diizinkannya membangun gereja, grup di sana bisa segera membangun gereja. Gitu. Saya pelayanannya bukan itu yang membangun gereja itu di Kota Malang, tetapi posisi saya ada di Ngawi. Di Ngawi pun itu kaki Gunung Lawu. Jadi kalau saya di gereja saya turun ke kecamatan. Itu sudah datang teman-teman mempersilahkan untuk bergabung dalam pelayanan di gereja sana, seperti itu. Itu sementara itu dulu, hanya minta bantuan doa supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan, jadi berkat ya. Amin. Ya, tepuk tangannya dong. Ya, silahkan barangkali Mama Aquina. Ayo Mama Aquina. Ayo. Mak ini. Ya, silahkan. Ayo, ada kesempatan ini. Mana Aquina? Ya, barangkali ada lagi yang lain. Kalau tidak ada, silakan kembali ke Ibu Tani. Ya, kalau tidak ada, kita akan menyanyikan satu lagu. Kita kangen seperti wanita, karena saya kangen semua sama ibu-ibu yang luar biasa di GGP ya. Amin. Terus. Ya, amin. Amin. Ya, kita nyanyikan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, mengenangmu di hatimu. Demikian hidup oh mengasihimu,
Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita Merapimu. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Merapimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mengasihi janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. tetap setia. ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, kita tetap setia untuk melayani Tuhan walaupun ada goda-godaan, rintangan, kita harus tetap setia. Dan selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. Kita percaya Tuhan selalu ada buat kita, tiada yang mustahil dan tiada yang sia-sia. Kita nyanyikan Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman. Ku aman karena Kau menjaga. Kuat. Tuhan karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
diberikannya. Persilakan buat Tante Rosi. Ya, kita sama-sama berdoa lagi ya. Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah mendengar kesaksian dan kami juga sudah memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menolong kepada kami. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendapat berkat dari apa yang kami dengar. Tuhan tolong untuk hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman ini juga boleh berbicara di dalam hati kami masing-masing, untuk kami juga boleh lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Segala kuasa lain yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kami sepakat, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kuasa Tuhan Roh Yesus. Kudus-Mu Tuhan yang menolong untuk kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu dan kesempatan ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Saya mau kasih kesaksian sedikit, mau dengar nggak? Amin. Ya. Ya, saya bersyukur untuk hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada ya, ibu-ibu. Seperti yang ibu-ibu ketahui juga, saya dan Bapak juga mengalami satu hal yang luar biasa. Ya, Tuhan izinkan kami boleh terpapar sama COVID ini. Tetapi di balik semuanya kami boleh melihat bahwa ada campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi. Ketika kami tahu kami ini kena terpapar, karena itu juga dibawa sama anak saya David, langsung dites, ternyata positif. Dan David itu langsung bawa kami ke rumah sakit Bunut. Ya, di sana itu kita diperiksa semua, dari darah, paru-paru semua diperiksa, dan ya kami juga saya sendiri paru-parunya bersih, tetapi Bapak ternyata ada flek sedikit. Dan di situ waktu kita masuk itu Bapak keadaannya masih bisa jalan, masih, tapi udah lemah. Begitu kita masuk ternyata nggak ada kamar, jadi kita dimasukin ke ruang IGD. Nah, ibu-ibu di ruang IGD ini ada satu kamar untuk 2 orang, dan itu ada kamar-kamar lain juga untuk ada yang 2 orang, ada yang 1 orang, dan di sebelahnya juga ada kamar untuk ibu-ibu hamil khusus. Dan ternyata di IGD ini juga nggak cuma sehari, kita 2 hari di sana, 2 hari di IGD. Dan hari yang kedua itu saya tanya sama perawat, kenapa tidak ada dokter yang datang untuk melihat, untuk memeriksa. Ternyata perawat ini katakan bahwa kalau di IGD itu dokternya dokter jaga, jadi hanya dokter umum biasa, dan dokter ini juga tidak masuk ke ruang IGD. Kalau sudah ada di ruang perawatan, baru ada dokter spesialis. Jadi saat saya mendengar itu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kalau kita di IGD terus, nggak ada dokter yang merawat, yang cuma kasih obat sesuai dengan
keluhan kita. Jadi tidak ada campur tangan dokter. Tuhan tolong supaya kita bisa masuk di dalam ruang rawat inap, ruang isolasi. Akhirnya besok pagi baru kita dipindahkan ke ruang perawatan, ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi ini ternyata bukan cuma kita berdua, ada beberapa, jadi satu ruangan itu ada 8 orang. Ada 8, dan campur ya, ada laki-laki, ada perempuan, karena saya mintanya supaya saya dengan Bapak itu jangan dipisahkan. Karena saya melihat juga, saya juga harus merawat Bapak ya, walaupun saya sakit, kepala sakit juga. Tapi saya tidak bisa membiarkan Bapak sendiri, jadi saya minta sama perawatnya supaya kita dalam satu ruangan. Akhirnya puji Tuhan, kita dalam satu ruangan walaupun ada 8 orang di ruangan isolasi ini, tapi bersyukur kita ditangani juga, ada dokter spesialis. Tapi inilah, saudara, satu hal yang membuat kita melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Di hari ketika kita di ruang isolasi ini, malamnya ya, kalau nggak salah itu malam, kira-kira ada yang meninggal juga di ruangan situ, di ruangan kita itu ada yang meninggal, tetapi yang meninggal ini nggak langsung diurus. Jadi dikeluarin dari ruangan kita dengan tempat tidurnya, ditaruh di depan ruangan, jadi dibiarkan aja gitu di depan ruangan. Sedangkan saya itu mau ambil air hangat, air panas, harus melewati yang meninggal ini. Jadi ya malam-malam juga, karena Bapak juga perlu air panas. Jadi saya mau nggak mau harus melewati mayat itu. Saya lihat kenapa sih orang yang meninggal ini nggak cepet-cepet diberesin gitu. Menunggu sampai besok. Besok pagi-pagi saya mau ambil air panas, mayat itu masih ada di situ. Tapi puji Tuhan ya, saya juga berterima kasih kepada jemaat juga, kepada majelis dan jemaat yang sudah memelihara kami dengan mengirimkan makanan-makanan. Puji Tuhan. Dan pada hari yang keempat itu saya lihat kalau misalnya kita terus di rumah sakit, aduh kasihan nih Bapak, kelihatannya makin lemah. Terus ada dokter pagi itu ya, pagi menjelang siang itu dokter spesialis, dokter pandang ya, dia datang mengunjungi, lalu dia periksa-periksa, dan saya bicara, dokter, bisa nggak hari ini kita mau isolasi mandiri saja di rumah. Terus dia lihat keadaan saya, dia periksa, boleh katanya. Saya boleh pulang karena memang saya gejalanya juga ringan. Tapi waktu dia periksa Bapak, dia katakan ya nggak bisa, nggak boleh. Kata saya kalau nggak boleh ya saya nggak bisa keluar. Jadi kalau saya keluar, Bapak juga harus keluar. Akhirnya dokter ini tanya, memang ini siapa? Ini suami? Iya, itu suami saya. Ya oke, udah. Jadi sore sudah boleh keluar. Saya bersyukur sekali sore itu saya keluar, dan saya juga bersyukur buat Pak Indra juga yang setiap waktu mengirimkan jamu ya. Jamu itu juga karena Bapaknya ceput-ceput terus. Jadi kalau minum jamu itu, jamu apa? Ya, jamu empon-empon itu lumayan agak menolong, jadi cekutannya juga agak mendingan. Dan waktu kita diperbolehkan untuk pulang juga, Pak Indra
mengontak juga Pak Oong ya untuk menjemput kita. Puji Tuhan, sampailah kita di rumah. Dan sampai di rumah itu juga satu masalah juga. Di rumah juga Bapak udah sampai rumah nggak mau makan. Aduh, saya stres sekali, udah sakit kepala. Dan tetapi ya sedikit-sedikit akhirnya besoknya keadaan Bapak juga udah agak membaik dan puji Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan juga kasih lihat bahwa Tuhan izinkan ini terjadi, tetapi pemeliharaan Tuhan juga tidak kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memelihara kita. Puji Tuhan ya, seperti yang ibu-ibu lihat, kita juga tadi sudah tes lagi dan dinyatakan negatif. Puji Tuhan. Itu yang membuat hati kita plong. Jadi kita melayaninya sudah bisa lebih lagi. Ya, puji Tuhan. Dan ada satu kalimat juga dari kakak saya bahwa ini kesempatan kedua yang Tuhan beri untuk kita juga melayani lebih lagi. Puji Tuhan. Ya, ibu-ibu. Amin. Dalam masa pandemi ini ya, seluruh dunia merasakan. Bukan cuma Indonesia aja, bahkan juga bukan cuma orang yang tidak percaya. Tetapi kita, orang-orang yang percaya juga terdampak. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita saat ini, bukan karena Tuhan membiarkan, bukan karena Tuhan juga tidak turut campur, tetapi memang kita juga harus mengalaminya. Nah, ibu-ibu masih ingat ketika Elia juga, coba kita buka saja ya dari kita buka Alkitabnya. Ibu-ibu masih suka baca Alkitab nggak nih? Kita udah lama nggak ke gereja. Sudah setahun ya nih. Ya, kita buka satu Raja-Raja 17. Satu Raja-Raja 17 mulai dari ayat 1 ya. Sudah, ibu-ibu? Sudah semuanya dapat? Sudah dapat ya semua ya, satu Raja-Raja 17 ya, satu Raja-Raja 17. Ya, untuk singkat waktu saya bacakan ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, ini peristiwa di mana Israel pada waktu itu bahwa pada zamannya Raja Ahab ya, Raja Ahab ini bukan menyembah kepada Tuhan, tetapi ia menyembah kepada dewa. Nah,
Karena hal ini, jadi Tuhan izinkan dikatakan demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau dikatakan Elia ya. Jadi saat itu seluruh kita lihat di ayat yang di 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30 ya, saya akan bacakan. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulinya. Inilah sebabnya kenapa Tuhan izinkan tidak ada hujan dan bahkan tidak ada embun. Sehingga seluruh Israel ini menjadi gersang ya, ibu-ibu bisa bayangkan, jangankan setahun, 2 tahun, ini 3 tahun setengah ya. Dan kita mungkin sebulan aja nggak ada hujan gimana ya? Air nggak ada pasti, dan untuk nggak usah sebulan lah, seminggu aja nggak ada hujan gitu. Kayaknya nggak enak ya, udah hawanya panas, tidak ada air, ini bertahun. Dan ini juga bukan hanya dialami oleh orang di Israel, tetapi hamba Tuhan Elia juga mengalami kekeringan itu. Nah, inilah yang Tuhan izinkan saat ini. Keadaan pandemi ini bukan cuma buat orang yang tidak percaya, tetapi kita yang percaya pun mengalaminya. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga yang mengalami, dan bahkan banyak hamba-hamba Tuhan juga yang dipanggil pulang terlebih dahulu. Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena kita masih ada di dalam dunia ini, dan kita masih ada di dalam darah dan daging ini. Jadi kita apa yang terjadi di dunia ini kita juga mengalami. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, seperti yang dunia alami, tetapi kita ada satu hal, ya, satu kelebihan dari kita, yaitu apa? Pemeliharaan Tuhan. Dan kita lihat di sini, ketika Elia juga mengalami kekeringan, Tuhan di pasal 17, lalu Tuhan menyuruh untuk Elia pergi. Kita lihat di ayat yang ketiga ya, pasal 17 ayat yang ketiga. Coba tolong Ibu Ella bacakan. Satu Raja-Raja 17 ayat ke-3. Satu Raja sih. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, keempat dan kelima. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Terus ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, puji Tuhan. Walaupun Elia mengalami kekeringan, dan dia juga mengalami mungkin suasana yang tidak enak, tetapi ada pemeliharaan Tuhan. Ya, kita saat ini juga
mengalami hal yang tidak mengenakan. Mungkin kita juga ada rasa takut, ada rasa khawatir, tetapi percayalah ada pemeliharaan Tuhan. Seperti yang kami alami bahwa kemarin ketika sudah sampai di rumah juga, kita ini nggak bisa keluar dari rumah. Jadi seperti tahanan rumah ya, tidak boleh keluar dari pintu rumah karena saya juga lapor sama RW di sini bahwa kita ini terpapar, kita ini positif. Jadi mereka itu juga tahu dan kita juga kita juga saya sendiri juga nggak berani keluar karena apa? Karena takut juga menularkan, kasihan orang. Biar kita aja yang mengalami gitu, kalau bisa orang lain jangan. Dan itulah yang terjadi bahwa ketika saya dan Bapak nggak bisa keluar rumah, nggak bisa beli, manggil tukang sayur juga nggak berani. Dan di sanalah sebagaimana Tuhan peliharakan Elia, Tuhan juga peliharakan kita. Luar biasa. Bukan hanya dari jemaat, tetapi tetangga-tetangga di sekitar. Di sini ini ada RW 06, itu RT-nya tuh ada 5. Dari RT 1, RT 2, RT 3, 4, 5. Itu mereka bergantian mengirimkan makanan. Pagi-pagi kita sudah lihat itu menggantung. Belum dari jemaat, dari ibu-ibu yang mengirim makanan. Itu luar biasa pemeliharaan Tuhan, seperti Tuhan juga peliharakan Elia. Tuhan mengirim burung-burung gagak untuk membawa daging makanan buat Elia. Begitu juga Tuhan peliharakan kami. Ya puji Tuhan, ini semua Tuhan izinkan, tetapi Tuhan juga bertanggung jawab. Tuhan peliharakan kami dan hari lepas hari itu kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Bahkan vitamin-vitamin, obat-obatan, sampai banyak sekali. Puji Tuhan, itu juga yang memberi kekuatan, memberi semangat kepada saya, terutama ya juga kepada Bapak, bahwa semua boleh terjadi. Yang tidak enak sekalipun kita boleh alami, tetapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi untuk ibu-ibu juga, ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan khawatir bahwa semuanya ada di dalam satu kendalinya Tuhan. Semuanya ada dalam satu rencananya Tuhan. Pasti Tuhan peliharakan, pasti Tuhan juga memberikan pertolongan. Ya, dan kami juga bersyukur bahwa kami juga masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena kita lihat juga ada banyak yang Tuhan panggil, tetapi puji Tuhan, Tuhan masih izinkan juga untuk Bapak dapat melayani saudara-saudara semuanya ya, puji Tuhan. Dan mulai hari Minggu besok juga kita sudah mulai ada lagi ibadah online sendiri. Yang selama ini kita mengikuti ibadah online dari GGP Shalom ya. Tapi mulai minggu ini bantu doa supaya Bapak bisa kuat dan bisa juga kita online sendiri ya. Jadi hari Minggu jam 7 seperti biasa kita akan ada lagi ibadah online. Nah, ibu-ibu, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini, bahwa kesimpulannya bahwa Tuhan izinkan semua boleh terjadi dalam hidup kita, apakah itu yang enak atau yang tidak enak menurut kita. Tetapi satu hal, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan kita tidak putus asa, tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan itu akan peliharakan kita luar biasa. Jadi
Semua yang kami alami, pasti juga ibu-ibu akan alami ketika kita betul-betul berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, sebagaimana seperti Elia juga dibicarakan oleh Tuhan, bahkan Elia juga disuruh untuk pergi ke seorang janda yang miskin lagi. Itu semuanya pemeliharaan Tuhan. Dan biar firman Tuhan pada sore menjelang malam ini juga boleh menjadi berkat buat kita semua ya ibu-ibu, biar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ucapkan syukur, bersyukur selalu ya, bahwa kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik adanya apapun yang terjadi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau Amin. masuk di dalam doa ya. Ya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya apakah kami masih hidup, apakah kami dipanggil Tuhan, semuanya juga ada di dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat ini, biar Tuhan terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Untuk kami juga boleh lebih mengerti lagi akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berkati ibu-ibu, baik ibu-ibu yang saat ini ada di dalam meeting Zoom maupun yang tidak dapat masuk di dalam meeting Zoom ini juga. Biar pada kesempatan yang akan datang, Tuhan juga tolong supaya kami juga boleh lebih banyak lagi ibu-ibu yang dapat mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap ibu-ibu, berkati setiap kebutuhan mereka, berkati setiap mata pencaharian mereka, supaya melalui berkat-berkat ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sebutkan satu persatu ibu-ibu tepat ini yang mengikuti acara ini, tetapi Tuhan tahu keberadaan mereka dan Tuhan berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Oong dan Ibu Venita yang sudah memfasilitasi acara ini boleh berlangsung, biar Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati juga setiap kebutuhan dan mata pencaharian mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk hari Minggu, di mana kami juga akan mengadakan perjamuan kudus. Walaupun ibadah masih online, tetapi biar kuasa kasih Tuhan boleh sampai kepada setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara online dan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, kami serahkan, berikan kekuatan kepada Bapak Gembala, berikan juga kesempatan ini untuk menjadi satu momen untuk kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan, untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan, dan untuk kami juga boleh diberkati dengan firman Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini juga, biar Tuhan juga tolong supaya semua jemaat dapat mengikutinya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini, baik acara ini, baik untuk hari Minggu, dan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan Tuhan, biar Tuhan tanamkan terus, Tuhan peliharakan terus iman kami, supaya kami boleh tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga boleh menikmati setiap berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, kita mau mengangkat pujian. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi nanti. Ya. Ingat ya, hari Minggu ya. Ibu-ibu hari Minggu Iya, ada online di YouTube ya. Mulai jam 7. Ya. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Kalau ibu-ibu mau ambil ke gereja juga boleh, atau mempersiapkan sendiri di rumah boleh. Ya. Supaya kita bisa mengikuti perjamuan kudus. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Ibu Fani juga ya. Ya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Dadah. Mau ditutup? Nah ya, ditutup Matiin ya. dulu. Masih mau ngobrol? Matiin dulu. Ya. Amin. Ya, terima kasih ya.